Semua itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Kita tegaskan perang melawan narkoba di Indonesia. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Narkoba, masalah yang tak kunjung usai di negeri ini. Maraknya peredaran gelap narkotika yang merebak di segala lapisan membuat jumlah korban terus meningkat. Bayangkan, dari tahun 2019 sampai Februari 2020 terjadi peningkatan pengguna narkoba dari 3,6 juta menjadi 4 juta orang. Dan ternyata 2,3 juta diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Belum lagi, negara harus menelan kerugian mencapai 84,7 triliun rupiah per tahun akibat biaya ekonomi yang dikeluarkan negara untuk biaya terapi atau biaya rehabilitasi dan masih banyak lagi. Jadi kan sebetulnya kalau narkoba ini kan kalau dilihat dari korbannya ya itu nggak kenal umur. Sebetulnya kan anak-anak remaja ini kan ya kita tahu ya terjadi perubahan hormon di tubuh remaja. Sementara otaknya di bagian depan yang kita sebut frontalis ini belum lagi matang pada remaja yang di depan sini. Jadi ini otak untuk berpikir, menimbang-nimbang, ya, menganalisa dan mengambil keputusan, dia belum lagi sematang otak dewasa. Nah, perasaan-perasaan inilah yang membuat anak remaja ini up and down. Jadi para bandar ini karena tahu dampak dari narkoba ini, medicated feeling, ya, dia mengobati perasaan, ya, akhirnya mereka memberikanlah pada anak-anak yang usia yang belum lagi matang itu dikasihlah propaganda ini. Narkoba kan jenisnya banyak ya. Paling sering itu biasanya golongan benzodiazepam. Ya, golongan benzodiazepam ini contoh-contohnya yang populer itu kan pil koplo, BK, ya, Nipam, Lexotan dan sebagainya ya. Bahkan kalau di daerah itu kadang-kadang anak-anak itu menyalahgunakan obat batuk kering. Jadi kalau 1 sendok makan itu bisa menterapi batuk, ya kalau 1 botol langsung ditengak bisa mabok. Ada lagi yang juga menggunakannya ganja, ya. Kenapa? Karena ganja ini mereka anggap ini tidak apa-apa gitu, padahal apa-apa. Nah kemudian yang sekarang kalau banyak juga beredar beberapa tahun akhir ini, terutama di mahasiswa ya, itu tembakau gorila. Ciri-ciri pemakaian juga baru ketahuan nanti setelah 3 bulan ke atas. Pertama, lihat dulu perubahan emosi. Justru pertama yang berubah perubahan emosi sebetulnya. Baru perubahan fisik. Ya, setelah itu perubahan perilaku. Penggunaan uang yang banyak, mulai ngutang, barang sudah nggak ada. Kalau barang sudah banyak yang hilang, itu sudah berarti dia sudah lama makanya tuh. Narkoba ini tadi yang aku bilang tadi, pertama make kan euforia nih, tapi cuman sebentar. Habis itu badannya sakit, ya, terutama heroin tuh. Terus sakitnya, kalau mau tahu badan sakitnya karena heroin, kayak kuku dicabut, udah dicabut, ditetesin jeruk. Dan itu sakitnya nggak cuman sehari, ya, bisa 2 minggu. Atau misalnya kalau orang pakai sabu, ya, dia ini kalau misalnya udah beberapa kali pakai muncul gejala putus zatnya atau halusinasi, itu tuh udah nggak enak itu. Ini kita belum ngomong kalau dia jeduk-jedukin ke tembak, belum ngomong gitu nih. Ada juga yang loncat dari atas, ya, loncat dari atas. Kalimat yang didengar di kupingnya karena ada halusinasi akustik yang dia dengar, lo nggak berguna, mending lo mati aja. Jadi ada istilahnya suicide, ide bunuh diri. Nah, ini namanya udah depresi. Kemudian ada muncul sakit jiwa, yang betul-betul sakit jiwa dan harus masuk rumah sakit jiwa. Keluarganya dulu yang datang ke tempat rehabilitasi untuk konsultasi. Begitu sebetulnya.
ya. Barulah nanti dikasih tips-tips bagaimana untuk membawa anak ini ke tempat rehabilitasi. Pecandu narkoba itu sebetulnya mau berhenti, ya. Pada saat dia ikhtiar berhenti, itu bagaikan orang lagi jalan ke depan tapi rambutnya ditarik ke belakang. Kan susah itu. Orang mau jalan rambutnya ditarik ke belakang. Begitulah, ya. Usaha dari adik-adik, anak-anak yang sudah terlanjur jadi korban narkoba. Dia tahu ini jadi kacau banget hidupnya. Narkoba itu harus dipaksa. Banyak keluarga menganggap nanti dia tunggu dia sadar. Kapan sadarnya? Nggak ada. Ya, kalaupun punya motivasi mau pulih, ya itu ada sekitar 30%. Ya, sobat-sobat Refman semuanya, ya jauhi narkoba. Kenapa? Karena itu betul-betul ya terbukti itu merugikan. Kata Mas Bimim, kemana aja loh hari ini masih gitu ya. Jadi kata-kata Mas Bimim dan slang, yang pakai narkoba itu kampungan. Narkoba memang cerdik, menjanjikan kesenangan duniawi. Namun sobat, bukankah manusia dibekali akal dan pikiran untuk memilih? Sesungguhnya kematian belum tentu menjanjikan kau surga. Tetapi narkoba sudah pasti menciptakan neraka di badanmu sendiri.